Halo pemirsa, selamat datang di Zal Motor Channel. Untuk kesempatan kali ini saya akan mengulas spesifikasi ya. Salah satu stok yang ada di showroom kami yaitu Mazda Biante 2.0 tipe Matic ya, Matic tahun 2012. Nah, ini tampilan sekilas ya dari samping kiri, kanan serta bagian depan ya. Sekarang kita lanjut saja, kita lihat apa saja yang ada di Mazda Biante ini. Nah, ini bagian depan ya, bagian depan bentuknya unik ya, dan lampunya juga bentuknya juga unik. Nah, ini sudah lampu kristal reflektor. Nah, ini sudah HID ya. Nah, di sini ada lampu sennya seperti itu. Oke. Nah, terus dia ada fog lamp, dia modelnya kristal reflektor juga. Nah, untuk grillnya dia ada satu disk chrome yang besar, ada lambang Mazda, serta ini ada kisi-kisi buat pendinginan ya, sama di sini ada kisi-kisi buat pendinginan pada mesin. Nah, terus ini lampunya ini sudah HID di sini, kristal reflektor. Nah, dilengkapin lampu sen ya, lampu sen di bagian sini. Nah, ini fog lamp. Nah, fog lampnya ya. Oke. Nah, terus untuk semprotan air wiper dia tidak ada di kap mesin, tapi ada di balik sini. Dia di balik sini. Terus habis itu wipernya ada dua di bagian depan. Nah, oke. Sekarang kita periksa ke bagian fender ya. Nah, fender polos. Nah, cuma di sini ada kaca besar nih untuk menambah visibilitas kita ke depan samping ya. Nah, untuk bannya sendiri, ini bannya juga ban depan masih tebal nih, mungkin sekitar 80% juga ada. Nah, terus untuk velgnya dia bautnya ada 5. Terus habis itu warnanya warna silver, dia bentuknya kayak apa ya nih ya. Jadi nggak tahu kayak apa, ini bingung saya. Ya sudah, terus habis itu kita lihat ukuran bannya saja. Nah, ini bannya dia 205/60 R16 seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita ke samping. Nah, ini spion. Ini warna body, dia sudah ada sennya, dia sudah elektrik dan sudah retract seperti itu. Oke. Nah, untuk handle-nya dia modelnya model tarik. Nah, ini ada tombol keyless entry-nya. Sini ada buat buat kunci ya apabila darurat baterai sudah habis. Nah, ini dia handle-nya chrome ya, disk chrome. Nah, terus talang air tidak ada ditambah. Nah, dan tidak ada juga ini ya list di bagian bodi ya. Jadi simple tapi masih elegan seperti itu. Oke. Nah, untuk kuncinya sendiri ini dia sudah keyless entry dan start stop engine switch. Jadi bukan button tapi dia switch diputar ya. Nah, ini buat buka pintu. Ini terus habis itu di sini dia bisa keyless, bisa pakai remote juga bukanya. Terus habis itu di sini juga ada tombol buat buka pintu slidingnya ya. Jadi dia sudah power elektrik ya, sliding doornya kiri dan kanan. Nah, itu kiri dan kanan masih oke, kebuka dengan bagus. Sekarang kita tutup lagi. Coba kita tutup lagi. Nah, ini tutup lagi yang satu lagi. Nah, yang bagian kanan. Nah, oke. Nah, sekarang kita periksa saja apa saja yang ada di bagian depan dulu ya. Nah, ini kita buka. Nah, untuk door trim sendiri, nah ini dia warnanya sebenarnya agak dibilang krem juga enggak sih. Sebenarnya ini kayak beige ya. Nah, terus di bagian sini ada handle buat buka pintu. Nah, dia chrome. Terus habis itu di sini buat lock unlock pintu. Nah, di bagian sini ini ada pengaturan buat spionnya. Dia spionnya sudah retract elektrik. Nah, di sini untuk pengaturan power window-nya di keempat pintu. Nah, terus di sini buat lock unlock power window. Nah, di sini ada jika kita mau narik atau dorong pintu ya. Sini handle-nya. Nah, di bagian sini ada speaker, kisi-kisi speaker. Nah, di sini ada cup holder. Nah, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Nah, kita ke bagian sini. Nah, jangan lupa juga nih pintu. Kita harus periksa nih apabila kita mencari mobil bekas atau second, pastikan bahwa sealer di pintu ini aman. Jika sealer cacat berarti ada kemungkinan pintu sudah reparasi, dan apabila sealer tidak ada berarti ada kemungkinan pintu sudah gantian. Oke, nah ini dashboard. Sekarang kita periksa ke bagian jok. Ini jok supir, jok penumpang. Nah, dia terpisah. Nah, ada senderan kepala yang bisa diatur level ketinggiannya. Terus habis itu di sini ada seat belt 3 titik di bagian depan ya, yang sudah bisa diatur atau di adjust level ketinggiannya juga. Nah, di bagian sini ada
senderan tangan ya, kiri dan kanan secara terpisah. Terus habis itu dia sudah dilengkapi bisa buat reclining, bisa buat naik turunin jok. Nah di sini juga dia bisa buat ini apa namanya itu maju mundurin jok seperti itu. Oke, nah terus kita perhatikan lagi, sekarang kita ke bagian bawah. Nah bagian bawah kita ngolong, kita perlu periksa juga nih di bagian sini nih, di bagian sini pastikan bahwa tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat. Nah terus habis itu di sini ada pedal ya. Nah ini pedal rem, ada pedal rem ini rem apa namanya, rem tangan tapi di kaki. Nah terus habis itu di sini ada pedal rem serta di sini ada pedal gas. Nah terus habis itu juga di sini nih kita ngolong, kita pastikan bahwa di kolong jok itu aman, tidak ada karat atau sisa-sisa lumpur yang melekat seperti itu. Oke, nah terus di bagian sini ada buat handle kita buka kap mesin. Nah di sini ada buat handle kita buka bensin, tapi kita nggak usah buka tangki bensinnya karena nanti buat buka pintu slidingnya nanti jadi terhambat seperti itu. Oke, nah terus kita ke bagian dalam. Nah di sini ada tempat buat naruh koin. Nah di sini ada buat mati nyalakan power buat sliding door. Nah di sini ada juga tombol buat buka dan tutup sliding door. Nah sekarang kita buka dulu nih ya. Nah dua-duanya coba kita buka lagi. Nah nih jadi masih normal ya. Oke, sekarang kita coba tutup juga lagi nih. Kita tutup. Nah ini masih bisa ditutup normal. Tombolnya kita tutup lagi nih. Nah ini kita tutup. Nah masih ya, masih normal. Nah terus oke. Nah ini di sini ada buat ini nih. Ini buat ini yang saya bilang switch nih. Jadi bukan tombol tapi dia switch. Nah ini kunci kita bisa taruh saja di sini. Oke, sekarang kita coba nyalakan mobil ya. Kita putar di sini. Nah kita lihat cluster speedometernya. Dia speedometernya di tengah nih, agak ke tengah. Nah ini posisi on. Sekarang kita nyala ini. Nah oke. Nah pastikan bahwa mobil itu nyalanya jreng ya. Kalau dia nyala tersendat berarti ada kemungkinan permasalahan di akinya sudah soak atau dinamo starternya bermasalah. Nah terus untuk speedometer sendiri ini dia mulai dari mana ya? Dari sini dulu. Nah ini handbrake posisi on. Nah di sini kalau supir bandel tidak pakai seatbelt dia nyala. Nah ini pintu posisi kebuka dia akan nyala. Nah di sini adalah buat ngelihat RPM. Nah di bagian sini buat ngelihat kecepatan ya, kecepatan kilometer per jam. Nah di sini buat level tangki bensin. Nah di sini buat suhu mesin. Nah di bagian sini ada cluster buat MID di sini. Ini kilometer di 220.000 ya, kilometer 120.000. Nah ini buat trip. Nah di sini ada suhu AC. Suhu AC 20 derajat, dia sudah digital ya. Ini rear AC nyala, nih AC. Ini indikator buat kita lihat ventilasinya luar atau dalam. Nah di sini ada kecepatan angin AC, di sini ada arah semburan angin AC, di sini ada jam digital. Jadi pengaturan kita bisa ngelihat AC dari sini ya. Oke. Nah terus kita ke bagian sini. Nah ini dia service record Mazda. Nah ini service berikutnya ini di 129.000 nih. Agak burem ya. Coba agak burem ya sudah. Oke. Nah terus kita ke bagian setir. Nah ini kondisi setir masih oke. Nah ini ada tombol-tombol buat audio. Nah setir kondisi juga masih oke, jahitannya juga masih oke. Nah sudah dilengkapi dengan airbag, lambang Mazda. Nah di sini ada pengaturan buat lampu sen, lampu dim, serta lampu besar ya, lampu besar sama fog lamp juga ini pengaturan di sini. Dan di sini buat pengaturan buat wiper depan belakang serta air wiper depan belakang. Nah kita ke depan sedikit. Nah di bagian sini ada pengaturan buat MID-nya ini ya. Ini kontrol buat MID. Nah di sini ada tombol buat lampu hazard. Nah ini audio, dia Alpine, bisa kamera mundur juga nih. Kita cek kamera mundur. Kamera mundur. Nah tuh kamera mundur seperti itu sudah dilengkapin. Nah terus habis itu ini kisi-kisi AC. Nah di bagian bawah sini, nah ini buat pengaturan AC. Nah di sini buat on off AC ya, on off AC. Di sini buat modenya arah semburan angin AC. Di sini buat mati nyalakan belakang ya, AC belakangnya, double blower di belakang. Nah di sini buat ventilasi. Di sini buat defogger depan, ini buat defogger belakang. Nah di sini ada buat
kecepatan angin AC. Di sini buat autonya. Nah di sini ada buat mati secara total ya AC-nya. Nah di bagian sini ada nih tiket, ini buat naro ini. Jadi kita kalau mau nyelipin tiket kita bisa taruh aja di sini, diselipin. Nah terus habis itu di sini ada tempat, ada power outlet, ada tempat penyimpanan terbuka. Nah terus habis itu di sini polos, tidak ada apa-apa. Oke. Nah kita ke sini, ini airbag ya, ini airbag. Nah di sini ada kisi-kisi AC. Nah di bagian sini ada laci penyimpanan tertutup. Nah di sini buku servisnya sih sudah tidak ada, tapi dia beberapa bon serta gantungan juga masih disimpan ya, masih disimpan. Nah ini buku manual juga masih ada ya. Oke. Nah terus kita lanjut, bagian bawah ada tempat penyimpanan terbuka. Oke. Nah terus kita ke bagian sini, ini ada kisi-kisi speaker. Di sini ada cup holder 1, di sini ada tempat penyimpanan terbuka. Sini ada handle jika kita handle buat power window. Di sini jika kita mau dorong atau tarik pintu. Nah ini handle buat buka pintu, di sini buat lock unlock pintu. Oke, kita ke bagian atas. Nah pegangan tangan dia modelnya sudah retract ya. Nah di sini ada sun visor, sudah ada cermin, ada tutup tapi tidak ada lampu. Nah di bagian sini ada lampu baca. Nah di sini spion tengah, ada level pengaturan kesilauannya tapi secara manual. Nah di bagian sini ada sun visor, supir, ada cermin dan ada tutupnya juga tapi tidak ada lampu. Oke. Mungkin bagian depan sudah kita periksa. Nah kita buka dulu nih jendelanya, takut kalau kekunci. Nah oke. Nah untuk pintu dia kan tadi ada 3 ya, bisa dengan remote dibuka, dengan tombol di dashboard, serta dengan kita tarik juga kita bisa buka secara elektrik. Nah oke. Nah ini tampilan jok. Sekarang kita ke belakang dulu deh biar lebih enak. Nah di bagian belakang ini dia, ini nih apa namanya, bisa 3 penumpang. Ini ada 3 senderan kepala, cuman yang satu nih saya lagi pesen nih karena hilang. Nah terus seat belt ada 3 titik, 3-3-nya, jadi 3 penumpang dapat seat belt 3 titik ya. Oke. Nah dia joknya ini dia tidak dilipat tapi dia didorong ke depan. Jadi bisa didorong ke depan untuk menambah space bagasi. Nah, terus habis itu di bagian sini ada handle tangan modelnya retract, ada gantungan juga di sini. Ini ada kisi-kisi AC. Nah, terus ada cup holder 2. Di bagian sini ada cup holder 2. Nah, di sini ada lampu baca, di sini kisi-kisi AC lagi, serta di sini ada handle tangan serta modelnya retract, serta ada gantungan juga buat gantungan baju ya. Oke. Nah, mungkin itu saja bagian belakang ya. Sekarang kita ke bagian tengah. Nah di bagian tengah ini dia joknya bisa digeser ke tengah sehingga bisa dapat ini apa namanya. Ntar coba saya bisa begini ya. Nah ya bisa begini ya, lebih enak. Nah ini joknya bisa digeser ke tengah sehingga kita bisa 3 penumpang di bagian tengah seperti itu. Oke. Nah terus habis itu di sini ada senderan tangan kiri dan kanan. Nah terus di bagian sini ada handle tangan modelnya retract, terus habis itu ada gantungan baju juga. Sini ada kisi-kisi AC. Nah di bagian tengah ini lampu baca, terus habis itu di bagian sini ada kisi-kisi AC. Nah ini handle tangan, dia modelnya model retract, dan dia ada ini buat gantungan baju. Nah di sini AC dia ada 3 level kecepatan AC. Nah di sini buat arah semburan AC, angin AC-nya. Jadi bisa di depan atau bisa kaki saja seperti itu. Oke. Nah mungkin ini saja di bagian tengah ya, tengah sama belakang tadi kita sudah lihat. Sekarang kita pindah ke bagian bagasi ya. Oke. Sekarang kita tutup pintunya. Kita ke bagian belakang. Nah pengisian bensin ada di sebelah kanan. Nah di bagian sini ini ukuran ban sama velg sama. Nah di bagian belakang dia remnya juga sudah cakram ya. Oke. Nah bannya ini sekitar 60% ada nih. Seperti itu. Oke. Nah sekarang kita ke bagian belakang. Nah di bagian belakang ini untuk kaca dia sudah dilengkapi dengan defogger belakang. Terus habis itu di bagian sini ada wiper 1, wiper belakang. Nah terus lampu ini modelnya seperti ini. Jadi ini lampu belakangnya, ini lampu sen, serta ini lampu mundur. Jadi dia ada garnish yang modelnya transparan, ya ada tulisan Biante sama Mazdanya, serta lambangnya ketutup oleh ada Mika di sini. Oke. Nah terus di sini mata kucing modelnya panjang ke bawah ya.
Sini plat nomor, di sini ada seperti itu. Nah, oke. Nah, ini kamera mundur. Sekarang kita periksa bagian bagasi, modelnya model tuas, tinggal kita tarik aja ya. Oke. Nah, pintu bagasi kita juga periksa nih. Sealer di pintu bagasi nih, pastikan bahwa sealernya itu aman. Terus di bagian tulangan-tulangan pintu kita pastikan tidak ada reparasi atau perbaikan untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang. Sini ya. Oke. Nah, untuk bagasi space-nya besar. Apabila jok baris ketiganya didorong ke depan, itu akan dapat space yang lebih besar lagi. Nah, terus di sini ada lampu buat lampu bagasi. Nah, di bagian bawah sini ada tempat penyimpanan ban cadangan space saver ya, ban cadangan kecil ya yang hemat tempat. Nah, di bagian sini juga bisa kita periksa nih untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak belakang, serta jangan sampai ada karat di tempat penyimpanan ban cadangan. Oke. Nah, kita sudah lihat bagian bagasi. Sekarang kita lanjut ke bagian samping sini. Nah, ini kondisi ban. Terus habis itu di sini pintu. Coba kita buka juga pintu slidingnya bagian sebelah kiri. Nah, masih oke. Nah, saya lupa juga tadi sealer juga di pintu ini perlu kita periksa juga nih untuk memastikan pintu aman, tidak gantian. Nah, bagian tulangan ini juga perlu kita periksa, pastikan bahwa kondisinya masih oke. Nah, sip. Sekarang kita tutup. Sekarang kita periksa ke bagian sini. Nah, door trim kondisi juga masih oke. Nah, terus sealer pintu juga kita periksa, kondisi juga masih oke ya. Nah, ini sealer. Nah, ini tampilan depan dashboard. Ini atas ini sealer tadi nih masih oke ya. Oke. Sekarang berikutnya kita periksa. Nah, ini ban kondisi masih 80, mungkin 80 ya, 80%. Nah, ini oke. Sekarang kita ke bagian depan, kita lihat. Nah, di bagian sini kita lihat ini nih. Kita lihat di sini mesin. Nah, Mazda Biante ini mengusung mesin 2000 cc 4 silinder dengan penggerak roda depan. Nah, apa saja yang ada di mesin ini? Nah, yang pertama kita ke bagian atas. Nah, pastikan ada sealer juga nih di kap mesin. Sealer ini aman atau tidak untuk memastikan mobil aman, tidak bekas nabrak depan. Nah, terus habis itu di sini juga sudah dilengkapi dengan peredam panas ya untuk mesin. Nah, terus apa saja yang ada di mesin? Nah, di sini ada buat ini radiator coolant. Ini buat tangki cadangannya ada di sini. Dari sini buat pengisian radiator coolant. Dari bagian sini buat pengisian ini nih. Apa ini ya? Di sini minyak power steering nih. Minyak power steering. Di sini buat air wiper. Nah, di sini buat minyak rem. Terus habis itu di bagian apa lagi ya? Kalau nggak salah nih filter udara di sini nih. Filter udara, ini aki. Nah, di bagian sini ini kotak buat spring. Nah, terus di bagian ini mesinnya dia ketutup ya, rapi. Nah, di sini buat pengisian oli mesin, dan di sini buat kita cek level oli mesin. Oke. Nah, itu saja. Oh, ini buat tuas kita memeriksa ini oli metiknya, serta di sini ada buat kita ngisi freonnya di sini nih. Freon AC. Nih, sini. Oke. Nah, mungkin itu saja yang ada di mesin. Nah, apabila berminat terhadap Mazda Biante ini ya, jadi 2.0 Matic tahun 2012, silakan hubungi Zal Motor. Nomor telepon, alamat, deskripsi mobil, harga serta simulasi kredit saya cantumkan di deskripsi video ini. Nah, pembeliannya bisa dengan cash, bisa kredit, bisa atau tukar tambah bisa. Ada rekanan kami juga bisa melayani kredit dengan sistem syariah. Nah, jangan lupa juga jika kita membeli mobil bekas, pastikan kita bisa test drive. Karena apa? Karena dengan test drive kita bisa melihat dan merasakan kualitas mobil mulai dari sini. Rasa berkendaranya bagaimana, terus performa mesinnya bagaimana, kaki-kakinya masih oke atau tidak. Terus habis itu power steeringnya, pengeremannya, maticnya masih responsif tidak. Terus habis itu perpindahannya masih halus atau tidak, bisa kita cek dengan kita test drive. Nah, Zal Motor sendiri terletak di sini nih, di pusat otomotif Sentra Harapan. Nah, ini gerbang utamanya. Jadi kita menuju Zal Motor juga mudah. Jadi dari gerbang utama kita masuk, kita lurus saja, ketemu bundaran, belok kiri sedikit. Nah, kita pas di hook nih di sini. Nah, area parkir luas, jadi kita
bisa bebas puas untuk test drive mobil. Nah, mungkin sekian video dari saya. Apabila menyukai silahkan tekan tombol jempol. Jangan lupa subscribe juga di Zal Motor Channel. Klik juga lonceng notifikasinya bagi yang belum, agar dapat info video terbaru serta stok-stok terbaru kami. Nah, di akhir video ini saya juga akan mencantumkan playlist mengenai stok yang tersedia. Terus habis itu playlist mengenai video mobil-mobil Mazda yang lain, serta playlist mengenai beberapa video tips dalam mencari mobil bekas atau second. Oke, nah follow juga di sosmed kami di Facebook, Instagram, TikTok, Twitter, Zal Motor Channel. Dan jangan lupa juga komentarnya serta di share juga, dibagikan juga ya ke semua kerabat, keluarga, teman-teman, siapapun juga yang sedang mencari mobil bekas atau second. Oke, terima kasih dan sampai jumpa lagi.